Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan membuat video untuk UAS kami, yaitu video kelompok tutorial dari tugas 1 sampai 4. Nah, untuk itu pembagiannya akan dikerjakan secara berkelompok. Baik, langsung saja ke perkenalan. Nama saya Afan Andika Pramudia. Saya Muhammad Farhan. Nama saya Muhammad Aksa Fadil Jelani. Oke, kita langsung ke video yang tugas pertama. Oke, kita langsung masuk yang pertama, itu kita buat topologi simulasi multistatis untuk topologi jaringan. Nah, di sini kita dua router, tambahkan di sini dua router, kemudian dua switch dan PC kita tambahkan di sini sebanyak 3 buah end device tiap switchnya. Bahkan, nah untuk topologi ini itu antar router itu dia menggunakan kabel serial. Nah di sini untuk kabel serial itu belum ada, jadi kita tambahkan modul terlebih dahulu. Nah pertama itu kita matiin dulu untuk routernya, kita matiin, terus kita tambahkan serial di sini, terus kita hidupkan lagi. Sama juga untuk router yang kedua, kita matiin dulu, kita tambahkan, kemudian kita hidupkan lagi. Nah di sini kita menyambungkan tipe koneksinya di sini menggunakan kabel serial yang serial DTE. Di sini kita hubungkan serial 020. Nah, di sini kita hubungkan. Nah, kemudian dari router ke switch itu kita menggunakan gigabit 00 ke switch pos Ethernet 01. Dari router 2 juga. Kemudian dari switch 1 itu kita pos Ethernet 02 ke PC 1. PC 1 kita lakukan hal sama untuk ketiga PC lainnya. Oke, ini untuk topologinya sudah selesai. Baik, selanjutnya untuk komen di dalam konfigurasi router switch-nya itu akan dilakukan oleh teman saya. Untuk konfigurasi jaringan pada nomor 1 yaitu routing statis. Jadi pertama kita lakuin ini yaitu menambahkan IP address di setiap PC-nya. Dimana IP address ini udah tertera pada IP table pada PDF UAS-nya tersebut. Untuk PC 0 di sini IP address-nya 192.168.17.2, subnetnya 255.0, default gateway-nya yaitu 192.168.17.1. Lalu kita save, kita close. PC 1 di sini IP-nya juga 192.168.17.3. Default gateway-nya sama juga yaitu 192.168.17.1. Mana default gateway ini akan didapatkan melalui router 0 ini. Lalu di PC 2 192.168.17.3.
titik 4, subnetnya 192.168.17.1. Lalu di PC3 ini memiliki IP address yang berbeda, default gateway yang berbeda, yaitu default gateway-nya itu diambil dari router 1 yang ada di sebelah kanan. 10.2, subnetnya 2550, lalu default gateway-nya 192.168.10.1. Sepuluh titik 3 192.168.10.1. Dua 168.10.4, satunya default gateway-nya 192.168.10.1. Setelah mengkonfigurasi setiap IP pada PC, di sini kita melakukan konfigurasi pada router sebelah kiri, yaitu router 2. Pada bagian config, lalu fast Ethernet 00, mana fast Ethernet 00 ini yang terhubung dengan router antar router. Fast Ethernet 0 itu terhubung ke router dengan switch. Lalu di sini IP address-nya yang digunakan itu IP yang digunakan yaitu 192.168.17.1, mana IP ini berfungsi sebagai default gateway untuk semua perangkat jaringan yang ada di sebelah kiri. Kemudian di sini ke port serial 2, di mana serial 2 ini yang terhubung ke antar router. Di sini kita pilih aja kecepatan clock rate-nya untuk mentransfer data itu 6400. Lalu di sini IP address-nya kita masukkan yaitu 12.10.10.1, subnetnya 255.0.0.0.0. Di sini juga jangan lupa kita onin interface-nya. Setelah itu pada bagian CLI di sini kita akan memasukkan IP address yang akan digunakan untuk berkomunikasi ke perangkat sebelahnya atau seberangnya, yaitu dengan menggunakan command IP root 192.10.2.0, lalu IP address-nya 255.255.25.0. Nah, di sini yang IP address yang digunakan untuk berkomunikasi ke perangkat seberang itu 12.10.10.2. Kalau udah di sini konfigurasi pada router sebelah kiri ini udah selesai, lalu kita ke konfigurasi router yang sebelah kanan atau router 3. Konfigurasi ke router yang sebelah kanan atau router 3 di sini juga mirip, yaitu fast Ethernet 0 yang terhubung ke router dengan switch. Di sini IP-nya yaitu 10 titik. Di sini router 10.1 lagi di sini Ethernet 0 92.168.10.1, subnetnya 255.255.0.
Lalu port yang digunakan itu ada lagi serial 2 yang terhubung ke router. Baud rate-nya juga jangan lupa disamain, yaitu 6400, atau baud rate ini digunakan sebagai alat untuk kecepatan dari transfer memori atau data. Pada serial 2-nya ini IP address-nya yaitu 12.10.10.2. Udah ke CLI, Borkos terus bisa pabrik. lalu di sini kita konfigurasi jaringan. Kita exit dulu, lalu IP root 192.168.10.1 yaitu default gateway-nya, lalu subnet-nya .0, lalu default gateway-nya yaitu 12.10.10.1. Setelah konfigurasi semua konfigurasi jaringannya udah selesai, di sini kita melakukan tes ping ke jaringan seberang, yaitu untuk IP jaringan seberang itu 192.168.10.2 yaitu PC 9. Nah, pertama dia akan request timeout dulu, habis itu setelah itu baru dia akan nge-reply, yang berarti jaringan ini udah terhubung dengan baik. Mungkin selanjutnya nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, langsung aja kita ke yang kedua. Yang kedua itu kita routing dinamis dengan algoritma RIP, yaitu routing information protocol. Nah, kita itu perlukan 3 router di sini. 3 router, terus 3 switch yang dihubungkan ke tiap routernya. Oke, di sini, di sini. Terus kita tambahkan end device PC. Nah, tiap switch itu ada 2 end device-nya. Nah, terus di router ini kita pakai dulu, kita tambahkan modul untuk serialnya, terus kita hidupkan lagi. Nah, terus sama untuk router yang kedua juga kita pakai dulu, kita tambahkan modul, kita hidupkan lagi. Nah, terus ini juga sama. Nah, dari router 0 itu serial 020. Oh, yang kita pilih serial DTE dulu. Kita pilih serial 020 ke router 1. Serial. Oh. Kemudian dari router yang ini serial 21. Nah, di sini dari router kita gigabit 00 ke switch yang di router 0 kita lakukan yang sama. Ini gigabit 00 ke switch yang terakhir nih. Nah, terus dari switch kita hubungkan kabel fast ethernet ke PC tiap switchnya. Nanti kita hubungkan aja.
Oke, di sini sudah selesai. Lanjut kita konfigurasi. Nah, untuk konfigurasinya ini kita masuk IP dulu. Tiap PC-nya kita tambahkan IP desktop, IP konfigurasi untuk pertama itu 2, 68, 11, 2. Nah, subnetnya kita biarin aja. Untuk gateway-nya itu saya atur di 11.1. Kita lakukan hal sama untuk PC 1, desktop, IP configuration. Oke, untuk PC yang kedua itu kita konfigurasi juga IP-nya di sini, tapi 21/2. Oke, sudah selesai. Kondisi 3. Ini 21. 11. Oke, kita cek lagi. Nah, untuk gateway-nya ini masih sama. 11. Lanjut untuk PC 4 desktop IP configuration 311, 312, 1. Subnetnya kemudian Oke, untuk konfigurasi router di sini kita masuk config CLI. Nama itu kita masuk enable dulu, terus config terminal, kemudian interface yang terhubung ke switch yaitu gigabit 0000. Oke, 0. Nah, kemudian kita tambahkan IP address 2, 8, 11, 1, 255, 255, 0. Di sini kita copy aja. Siap. Kemudian kita hubungkan untuk interface yang terhubung ke router 1. Interface kita lihat sini yang terhubungnya S020 serial 020. Terus kita tambahkan IP-nya yaitu 10.0.0.1. Kemudian subnetnya sini beda 0.0.0. Nah, baud rate-nya kita atur 6400. Kemudian sini kita portnya no shutdown. Nah, di sini bagian paling penting untuk router RIP-nya, router RIP, kemudian versi itu, networknya, dua 8 11 0. Nah, di sini 10 0 kemudian exit. Ini untuk routernya sudah selesai.
Oke, lanjut ke router 1, kita lakukan hal yang sama di sini. Enable terminal interface ke LAN yang terlebih dahulu gigabit 0, 0, 0. Kemudian kita tambahkan IP-nya. Nah, di sini 211 subnet sudah benar, kemudian 0 shutdown, terus exit. Lanjut interface S0 ST serial 0 2 1 yang terhubung ke router sebelah kiri. S020. Nah, di sini kita tambahkan IP-nya 10 IP S 0 0 2 255 0 0 0 0 shutdown exit. Interface yang kanannya serial masuk interface serial router sebelah kanan itu serial 21 0 2 1. Ini IP address-nya 11 0 0 1, kemudian 255 0 Cokret kita no shutdown terus exit. Nah, untuk router RIP kita atur juga RIP version 2. Nah, terus network 2.1.8.21.0. Nah, ini 3 network yang terhubung langsung. Nah, terus network 10 0 0 0. Untuk yang sebelah kanan, kemudian 0 auto exit. Nah, untuk router sebelah kanan ini yang terakhir konfigurasi, terus enable terminal interface gigabit 0 0. Kemudian kita tambahkan IP-nya, IP address-nya sini untuk default gateway 1, kemudian no shutdown exit. Nah, kemudian untuk kita masuk ke setting interface ke router 1, yaitu one interface serial. Nah, untuk ke router 1 itu serial ini kita tambahkan IP address-nya 11 kemudian shutdown terus exit. Nah, untuk router RIP kemudian versi 2 networknya kita tambahin 3.1.0. Kemudian network di sini 11 0 0 0 channel summary. Oke, lanjut ke testing. Oke, langsung kita ke video testingnya. Dari PC 0 kita nge-ping ke misalkan ke switchnya terlebih dahulu atau ke default gateway dulu. Nah, ini udah nge-reply. Terus kita ping lagi misalkan ke tetangganya dalam satu, misalkan ke PC 1 ini kita ping. Nah, terus ke tetangganya yaitu 212 ini
satu dari PC 0 ke PC 2. Nah, ini nge-reply juga. Terus satu dua. Nah, kita ping ke dari PC 0 ke PC 4. Ping 312. Oke, selesai. Nah, perintah network pada RIP berfungsi untuk kenalin jaringan yang terhubung langsung atau directly connected pada router tersebut. Jadi kita jangan masukkan IP network orang lain atau network tetangga ke dalam konfigurasi sendiri. Oke, untuk yang ketiga akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya di sini untuk soal nomor 3 yaitu simulasi virtual LAN, di mana perangkat yang digunakan yaitu dua buah switch, dan 6 buah PC. Nah, di sini kita hubungkan dengan kabel copper straight through untuk antar PC dan switch. Sini fast 1 ke 0, Ethernet 2, Ethernet 3, PC 2. Antar switchnya kita gunakan crossover, kabel crossover di Ethernet 5. Lalu di sini kita sambungkan lagi PC antar switch FO1, FO2, dan FO3. Nah, kalau udah kehubung semua, di sini kita lakukan konfigurasi pada switch. Di sini kita buat dulu VLAN database di bagian config, lalu VLAN database kita buat gitu. Di sini kita akan membuat 3 buah VLAN, yaitu VLAN 10 untuk lab A, lalu VLAN 20 untuk lab B, lalu VLAN 30 untuk lab C. Nah, setelah dibuat VLAN-nya, kita mengaktifkan interface dari switch-nya, yaitu FO01 yang terhubung ke PC 0 itu kita ubah ke mode akses. Lalu di sini kita gunakan VLAN 10. Jadi yang perangkat yang menggunakan VLAN 10 ini ada PC 0 dan PC 3, lalu VLAN 20 itu PC 1 dan PC 4, lalu PC 2 di sini menggunakan VLAN 30 dan PC 5 VLAN 30. Nah, di sini kita buat FO2-nya kita buat di VLAN 20. FO3-nya di sini 30. Lalu fast Ethernet 5 yang terhubung antar switch ini kita buat di mode terang. Sementara yang fast Ethernet 1 sampai 3 ini kita buat di mode akses. Setelah itu di sini juga kita terapkan konfigurasi yang sama dengan switch yang sebelahnya. Di sini kita menambahkan VLAN 10 lab A. Kalau udah kita tambahin VLAN 20 lab B, VLAN 30 lab C. Kalau udah kita ubah VLAN-nya pada interface Ethernet 1 yang akan terhubung ke PC 3, yaitu lab A. Ethernet 2 di sini 20, modenya akses.
Capacitornya 3, di sini VLAN 30. Nah, di capacitor 5 ini otomatis akan keterang juga karena dia nyambung ke switch sebelah yang sudah diaktifkan mode terangnya. Setelah itu baru kita mengkonfigurasi IP address pada setiap perangkat PC, di mana IP address ini sudah ditentukan pada soalnya, pada routing table-nya, IP routingnya. Nah, di sini untuk PC 0 itu kita 192.168.2.2. Nah, udah IP address. Lalu di sini PC 1 IP configuration, IP address-nya di sini kita gunain 192.168.3.3. Setelah itu kita save untuk close. PC 2 di sini kita gunakan PC 2 di sini titik 4 192.168.2.4. Kalau udah PC 3 desktop IP configuration 192.168.2.6. Lalu PC 4-nya di sini titik 7 desktop IP configuration 192.168.2.7. Nah, kalau udah close. Yang terakhir yaitu PC 5 menggunakan 192.168.2.8. Nah, kalau udah semua di sini skenario-nya itu VLAN 10 ini akan hanya dapat berkomunikasi dengan PC yang terhubung ke VLAN 10 juga, yaitu PC 0 dengan PC 3 misalnya, lalu VLAN 20 PC 1 dengan PC 4, PC 2 dengan PC 5 yaitu VLAN 30. Nah, di sini konfigurasinya udah selesai. Di sini kita akan melakukan testing ke antar perangkat yang terhubung dengan VLAN yang sama. Itu ping untuk PC 3 itu IP-nya 2.6, berarti ping 192.168.2.6. Nah, reply karena dia terhubung dengan VLAN yang sama. Coba kita ping ke PC yang menggunakan VLAN yang berbeda, misalnya VLAN 20. Di sini bakal hasilnya bakal request timeout. Selanjutnya kita coba ke PC 1 yang terhubung ke VLAN 20. Di sini kita tes juga ping 192.168.2.7 yang terhubung ke VLAN 20 juga. Di sini reply berarti terhubung sama VLAN 20. Kita coba ke VLAN yang berbeda PC-nya. Seharusnya dia bakal request timeout. Gak bakal bisa ngeping ke VLAN yang PC yang terhubung dengan VLAN yang berbeda. Nah, di sini kita percobaan terakhir kita ping ke sesama VLAN 30 192.168.2.8. Dia bakalan reply karena sama terhubung dengan VLAN yang sama yaitu VLAN 30. Ketika kita coba dengan berkomunikasi dengan VLAN yang berbeda, misalnya titik 7 yang menggunakan VLAN 20, itu bakal request timeout. Nah, mungkin sekian untuk soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pengerjaan soal untuk soal nomor 4.
Baik, untuk pengerjaan nomor 4, yang pertama saya akan menambahkan beberapa device. Untuk device yang dipakai itu ada router, ada 2 router, 2 switch, satu server, dan 4 PC. Untuk menyambungkan tiap device dari router ke router itu menggunakan crossover. Lalu untuk yang lainnya menggunakan traktor. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan IP tiap-tiap device. Untuk server menggunakan 12 untuk default nya itu memakai 192.168.1. Baik, selanjutnya itu ada PC 0. Nah, PC 0 ini menggunakan IP 1.18.11.3. Selanjutnya untuk PC 2
Lalu selanjutnya PC 3. Untuk selanjutnya itu konfigurasi IP pada router. Baik, untuk di router normal itu kita masuk ke internet. Lalu masukkan IP address. satu 255 0. Ya, lalu no shutdown dan exit. Nah, selanjutnya 01, terus kita masukkan IP address-nya 192 8 12 1 no. Lalu selanjutnya untuk router 1. Interface udah masukkan IP address-nya. IP address-nya itu 252. Lalu shutdown, lalu masuk ke manual 8 kita shutdown dulu, baru add, lalu add. Kita cek nah di sini udah sesuai ya. Kita cek juga yang di satunya. Nah ini juga udah sesuai. Langkah selanjutnya
konfigurasi routing status. Nah, untuk yang pertama itu di router 0. IP API 192 168 20 lalu kita add. Lalu selanjutnya di router 1. Untuk router 1 kurang lebih sama kayak tadi, tapi menggunakan API lawannya di router 0. Untuk selanjutnya kita coba untuk hopping dari PC 0 ke PC 2. Ping 192 168 20 3. Nah, baik, udah berhasil. Selanjutnya kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Ping 192 168 1 24. Apa yang terjadi? Nah, ini juga udah bisa. Baik, selanjutnya itu untuk langkah selanjutnya itu konfigurasi firewall menggunakan ACL untuk memblokir jaringan dari router 1 dengan IP 192.168.20.0. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita melakukan konfigurasi CLI di router 0. Nah, yang pertama konfigurasi akses list 10 Sinai 192 168 20 titik 0.0.0.25. Oh, salah. Akses list 10 Binai 192. Oh, salah. Nah, udah. Langkah selanjutnya salah. Nah, menggunakan komen access list 10 permit. Kita coba ulang lagi karena tadi ada kesalahan.
Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita masuk ke interface G 0/0 IP access, 10 in, lalu X, lalu kita N. Udah, selanjutnya kita lihat dulu verifikasi ACL-nya. Oh, udah belum? So, terus list kita salah. Nah, di sini udah. Nah, berarti kita coba untuk mapping dari PC 0 ke server. Pertama kita coba dulu dari PC 2 ke server. Ping 168.12.2. Apa yang terjadi? Nah, di sini reply from dengan IP 111 destination lost unavailable itu berarti dia memblokir, tidak bisa mapping ke server. Lalu selanjutnya dari PC 3 ke PC 0 atau PC 1. Ping 192.168.12.3. Ini PC 1. Coba. Nah, dapat dilihat ini juga terblokir. Jadi emang gunanya firewall itu untuk memblokir, tidak bisa nge-ping lewati antar router gitu. Lalu selanjutnya kita coba dari PC 0 ke server. Ini karena masih satu router, kita coba apakah bisa. Seharusnya bisa. Ping 192.168.12.2. Nah, bisa. Lalu selanjutnya PC 1 ke server. Kita coba juga ini bisa apa enggak? Seharusnya bisa. Berapa sih? 12. Nah, bisa juga. Nah, untuk itu berarti penerapan firewall ini udah berhasil. Dan soal nomor 4 itu udah terjawab. Udah bisa, udah diimplementasikan. Terima kasih, sekian dari kami. Saya mewakili semua mengakhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording kan?